Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Praktikum Eldas yang beranggotakan Ilya Aprilianti, Amelia Nisa Dinia, Devi Apriani, Yunita Putri Pratama, Sania Azahra, Mardiana Zailani Putri, dan saya sendiri, Zahwa Lailatul Fadilah selaku moderator. Kami akan membahas tentang praktikum transistor. Yang akan kami bahas adalah ada pendahuluan, landasan teori, metodologi, pembahasan, dan pendahuluan. Pendahuluan itu ada rumusan masalah. 1. Bagaimana komponen transistor NPN dan PNP. Yang kedua, bagaimana karakteristik dasar transistor. Dan juga ada tujuan praktikum, yaitu memahami komponen transistor NPN dan PNP. Yang kedua, memahami karakteristik dasar transistor. Dan ada pula manfaatnya, yaitu mahasiswa diharapkan memahami karakter dasar transistor. Kemudian ada juga tugas pendahuluan. 1. Jelaskan perbedaan transistor NPN dan PNP. Yang kedua, berikan contoh aplikasi transistor NPN dan PNP minimal 4. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh rekan-rekan saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian transistor. Jadi, transistor ini merupakan suatu komponen semikonduktor yang banyak digunakan di berbagai rangkaian elektronika seperti radio, televisi, handphone, dan juga lampu flip-flop. Transistor ini memiliki 3 buah kaki. Yang pertama emitor sebagai penghasil elektron, kemudian ada kolektor sebagai saluran bagi keluarnya elektron dari transistor, dan yang ketiga ada basis yang berguna untuk mengatur arah gerak elektron atau muatan negatif. Nah, si transistor ini memiliki banyak sekali fungsi, di antaranya sebagai penguat atau amplifier, penghubung, pemotong atau switching, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan juga fungsi lainnya. Nah, apabila kita ingin merubah fungsi transistor menjadi fungsi lainnya, maka kita bisa mulai dari pemilihan jenis transistor dan juga merubah rangkaian sirkuit transistor itu sendiri. Kemudian, ada jenis-jenis transistor. Transistor memiliki 2 jenis atau terbagi dalam 2 jenis. Yang pertama ada BJT atau bipolar junction transistor, dan juga ada FET atau field effect transistor. Kita akan fokus ke BJT. Nah, jadi BJT ini adalah transistor yang terdiri dari 2 dioda dan memiliki prinsip bahwa perubahan arus listrik dalam jumlah kecil pada terminal basis akan menghasilkan perubahan arus listrik dalam jumlah besar pada terminal kolektor. Kemudian, transistor BJT ini memiliki 2 komponen. Yang pertama itu ada komponen NP dan juga komponen PN, di mana apabila kedua komponen ini disatukan akan memunculkan 2 kemungkinan. Yang pertama itu jenis PNP, di mana 2 dioda yang kedua kaki anodanya menjadi kaki basis transistor. Kemungkinan yang kedua itu ada jenis NPN, yaitu 2 dioda yang kedua kaki katodanya menjadi kaki basis transistor. Di situ ditampilkan ilustrasi transistor BJT jenis NPN dan juga PNP, di mana mereka itu memiliki sifat berkebalikan, akan tetapi prinsipnya tetap sama. Nah, terakhir ini ada perbedaan transistor jenis PNP dan juga NPN. Ditampilkan beberapa variabel dalam tabel untuk mendeskripsikan perbedaan transistor PNP dan juga NPN. Variabel pertama yaitu input basis. Pada PNP itu menginput muatan negatif, untuk NPN itu menginput muatan positif. Tegangan positif pada PNP itu ada di emitor, sedangkan NPN ada di kolektor. Output di kolektor pada PNP itu adalah arus positif, sedangkan di NPN adalah arus negatif. Nah, aliran output pada PNP itu terjadi di emitor ke kolektor, sedangkan di NPN terjadi pada kolektor ke emitor. Dan yang terakhir, simbol transistor PNP itu adalah panah ke dalam. Nah, untuk NPN itu panah keluar. Mengenai prinsip kerja dari transistor PNP.
pada transistor PNP, arus akan mengalir dari emitor menuju ke kolektor. Ketika arus mengalir pada kaki basis, maka transistor ini tidak akan bekerja. Arus akan mengalir apabila kaki basis ini diberi sambungan ke ground bernilai negatif. Nah, hal inilah yang akan menginduksi arus pada kaki emitor menuju ke kolektor. Nah, jika basis diberi tegangan, maka IB ini harus lebih kecil daripada IE. Transistor jenis PNP adalah transistor negatif, di mana akan dapat bekerja mengalirkan arus listrik jika kaki basisnya ini diberi arus bernilai negatif dan mempunyai lapisan semikonduktor pada emitor bernilai negatif, pada basis bernilai positif, dan pada kolektor bernilai negatif. Prinsip kerja transistor NPN. Nah, ini kebalikannya daripada PNP, arus akan mengalir dari kolektor menuju ke emitor. Nah, jika basis dihubungkan diberi tegangan, maka arus basis ini harus lebih kecil daripada arus kolektor menuju ke emitor. Untuk mengalirkan arus tersebut, dibutuhkan sambungan ke sumber positif pada kaki basis. Nah, transistor jenis NPN ini adalah transistor positif, di mana akan dapat bekerja mengalirkan arus listrik jika basisnya ini dialiri arus positif dan mempunyai lapisan semikonduktor pada kolektor bernilai positif, pada basis bernilai negatif, dan pada emitor bernilai positif. Karakteristik transistor, ada 4 daerah. Yang pertama daerah potong atau cut off. Nah, diode emitter ini diberi prategangan mundur yang mengakibatkan tidak terjadinya pergerakan elektron, sehingga arus basis ini bernilai 0 dan juga arus kolektor bernilai 0. Nah, lalu ada daerah saturasi. Nah, diode emitter diberi prategangan maju dan juga diode kolektor diberi prategangan maju, mengakibatkan arus kolektor ini mencapai harga maksimum tanpa bergantung pada arus basis. Hal inilah yang menyebabkan transistor menjadi komponen yang tidak dapat dikendalikan. Nah, untuk menghindari daerah ini, diode kolektor ini harus diberi prategangan mundur dengan tegangan melebihi tegangan kolektor emitor, yaitu tegangan yang menyebabkan diode kolektor saturasi. Lalu yang ketiga ada daerah aktif. Nah, daerah aktif ini diode emitter diberi prategangan maju, sedangkan diode kolektor diberi prategangan mundur. Nah, terjadi sifat-sifat yang diinginkan, di mana arus emitor sama dengan arus kolektor ditambah arus basis. Transistor menjadi komponen yang dapat dikendalikan pada daerah aktif. Lalu terakhir ada daerah breakdown. Nah, diode kolektor diberi prategangan mundur yang melebihi tegangan breakdown-nya, sehingga arus kolektor ini melebihi spesifikasi yang dibolehkan. Nah, transistor ini dapat mengalami kerusakan pada daerah breakdown. Karakteristik tegangan arus dan transistor pada transistor. Nah, faktor yang paling penting untuk diperhatikan adalah ketika tegangan kolektor emitor ini lebih besar dari 1 volt. Berdasarkan persamaan rangkaian, memperlihatkan arus kolektor tergantung dari tegangan kolektor emitor, sedangkan tegangan kolektor emitor itu sendiri tergantung dari arus basis. Nah, kita juga dapat melihat bahwa arus kolektor ini sebagian besar tidak terpengaruh oleh perubahan tegangan kolektor emitor di atas nilai ini, dan hampir sebaliknya, hampir sepenuhnya dikendalikan oleh arus basis. Nah, ketika ini terjadi, kita dapat mengatakan bahwa rangkaian output mewakili sumber arus yang konstan. Dengan menggunakan kurva karakteristik output dalam contoh slide sebelumnya dan juga hukum Ohm, diberikan persamaan sebagai arus kolektor sama dengan tegangan kolektor dikurang tegangan kolektor emitor dibagi resistansi beban. Karakteristik penguat arus transistor. Jadi di karakteristik penguat arus transistor ini ada penguat common collector, yaitu jenis penguat yang memiliki karakteristik yaitu transistornya itu sebagai penguat arus. Common collector juga penguat yang menggunakan transistor, yaitu kaki kolektornya digroundkan, kemudian arus inputnya dimasukkan melalui kaki base atau basis, sehingga arus outputnya dapat diambil dari kaki emitor pada transistor. Selanjutnya ada karakteristik dari penguat common collector, yaitu mempunyai penguatan arus yang sama dengan HFE transistor. Yang kedua, sinyal outputnya harus sefasa dan sepadan dengan sinyal input, jadi tidak membalikan fasa seperti common emitor. Yang ketiga, cocok buat dipakai untuk penyangga atau buffer karena mempunyai impedansi input yang tinggi dan mempunyai impedansi output yang rendah. Yang keempat, mempunyai penguatan tegangan sama dengan 1. Nah, di sini ada gambar input output karakteristik penguat arus transistor. Selanjutnya ada aplikasi transistor. Ada apa aja sih? Yaitu ada driver motor DC, fungsinya dikendalikan secara langsung oleh transistor. Jadi ketika transistor dalam posisi cut off, maka motor tersebut akan mati.
dan motor tersebut akan menyala lagi apabila transistor tersebut dalam keadaan saturasi. Jadi selain menentukan nyala atau matinya driver motor DC, maka transistor juga berperan dalam menentukan arah putarannya. Yang kedua, sebagai penguat arus. Jadi di dalam rangkaian listrik itu arus yang masuk itu nggak selalu sesuai gitu dengan kebutuhannya. Kenapa? Karena rangkaian tersebut tidak bisa mengangkat beban yang diinginkan. Oleh karena itu diperlukan adanya transistor NPN dan PNP dalam rangkaian. Maka dengan bantuan tersebut, rangkaian listriknya akan menghasilkan arus yang lebih kuat lagi. Yang ketiga, pembangkit sinyal flip-flop. Saat dalam rangkaian listrik itu terdapat dua transistor, maka komponen tersebut akan bekerja secara bergantian untuk menghidupkan dan memadamkan lampu LED-nya. Jadi ketika salah satu transistornya keadaan mati, maka transistor lainnya akan menyala. Kenapa? Karena hal ini akan berlangsung secara terus-menerus dan memang keduanya tidak akan pernah nyala sama mati itu berbarengan. Jadi nggak bisa, harus secara bergantian. Yang keempat, aplikasi transistor sebagai rangkaian saklar suara. Jadi harus menggunakan mikrofon dinamis yang digunakan dengan elektrik kondensator mikrofon atau ACM. Jika menggunakan ACM ini harus disesuaikan dengan resistornya yang 2,2 kilo dan 2,2 ribu dan 10.000 ohms. Selanjutnya rangkaian pemancar. Jadi rangkaian pemancar ini rangkaian pembangkit sinyal suara frekuensi tinggi yang memanfaatkan multivibratornya STB-nya itu 555. Jadi sebenarnya bebas menggunakan rangkaian apa saja, yang penting bisa membangkitkan frekuensinya. Jadi kalian juga bisa membangkitkan rangkaian osilator transistor, gerbang logika, atau osilator lainnya karena memang penting bisa menghasilkan sinyal frekuensi tinggi gitu. Kemudian selanjutnya kita akan membahas metodologi alat dan bahan. 1 unit PC atau laptop, kemudian software simulasi NI Multisim, kemudian multimeter 2 buah, resistor 1 buah, transistor 1 buah, kemudian DC interaktif voltage 1 buah, DC interaktif current 1 buah, dan yang terakhir ground 1 buah. Kemudian di sini ada prosedur kegiatan. Prosedur kegiatan ini dibagi menjadi 2, ada prosedur kegiatan 1 dan ada prosedur kegiatan 2. Untuk sekarang saya akan membahas prosedur kegiatan 1 terlebih dahulu. Untuk mengetahui karakteristik tegangan arus transistor, tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat rangkaian. Yang kedua, setting DC interaktif voltage dengan parameter. Untuk nilai maksimum value-nya 36 volt. Nilai minimum value-nya 6 volt. Kemudian nilai increment-nya 20%. Kemudian langkah ketiga, jalankan simulasi dengan menekan tombol run atau F5. Yang keempat, setting tegangan kolektor VCC sesuai dengan data pengamatan dengan cara menggeser slider ke kanan atau dengan menekan tombol K. Yang kelima, amati nilai arus dan tegangan yang terukur pada multimeter DC untuk setiap nilai tegangan kolektor VCC dan kemudian catat pada data pengamatan. Yang keenam, tekan tombol stop untuk menghentikan simulasi. Selanjutnya, prosedur kegiatan kedua. Untuk mengetahui karakteristik penguat arus transistor, tahapannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat rangkaian. Yang kedua, setting DC interaktif current dengan parameter nilai maksimum value-nya 100 mA. Kemudian minimum value-nya 0 ampere dan nilai increment-nya 10%. Langkah ketiga, tekan tombol run atau F5 untuk menjalankan simulasi. Keempat, setting arus basis IB sesuai dengan data pengamatan dengan cara menggeser slider ke kanan atau dengan menekan tombol K. Nah, itu caranya sama seperti di kegiatan 1 tadi. Kemudian, yang kelima, perhatikan dan catat pada data pengamatan pengukuran nilai arus dan tegangan yang dengan multimeter DC untuk setiap nilai arus basis IB. Kemudian, langkah keenam, tekan tombol stop untuk menghentikan simulasi.
transistor ini terdapat dua kegiatan pertama dan kegiatan kedua. Saya akan menjelaskan terkait kegiatan pertama, di mana pada kegiatan pertama ini menjelaskan terkait dengan karakteristik tegangan arus dari transistor. Oke. Nah, pada kegiatan pertama kita akan menyusun suatu rangkaian awal di mana di sini terdapat DC interaktif current, kemudian DC BJT-NPN, kemudian di sini ada resistor dan terdapat ground serta multimeter untuk menghitung arusnya, arus dan tegangan. Susun komponen-komponen pada multisim, kemudian jangan lupa kita komponennya sudah dalam keadaan yang normal ataupun tidak error atau semi. Kemudian kita mengatur DC interaktif voltage dengan parameter maksimum value sebesar 36 volt, kemudian minimum value-nya sebesar 6 volt dan increment sebesar 20%. Kemudian setelah itu menjalankan simulasi dengan menekan tombol run atau F5, mengatur tegangan kolektor VCC sesuai dengan data pengamatan dengan cara menggeser slider ke kanan atau dengan menekan tombol K. Jadi di sini pada kegiatan pertama ini yang digeser ataupun yang dimainkan yaitu yang sebelah sini ya teman-teman semua, dapat kita lihat pada panel sebelah sini ataupun disebut dengan DC interaktif current-nya. Kemudian setelah itu kita dapatkan data. Nah, ini beberapa snapshot dari kegiatan 1. Kita mengatur nilai VCC-nya dari 6, 12, 18, 24, 30, dan 36 volt dengan nilai IB-nya konstan ya teman-teman semua, yaitu 100 mA ataupun 0,1 mA. Kemudian ketika kita sudah mengulangi VCC-nya dengan memvariasikannya seperti pada penjelasan di PPT ini, kemudian kita memvariasikan nilai besar tegangan VCC-nya antara 18, 24, 30, dan 36 volt dengan nilai IB-nya tentunya konstan. Kemudian kita akan melihat datanya. Oke, di sini adalah data kegiatan pertama, di mana di sini dijelaskan bahwa IB-nya itu konstan ya 100 mA, kemudian memvariasikan VCC atau 26, kemudian didapatkan IC seperti ini. Nah, kita amati nilai arus dan tegangannya itu dengan multimeter DC untuk setiap nilai tegangan kolektor VCC. Nah, di sini kita lihat bahwasanya VCC itu merupakan tegangan kolektor. IC itu adalah arus kolektor, kemudian VC itu adalah tegangan kolektor emitor, seperti itu ya. Dapat kita lihat teman-teman semua bahwa tren data ICC yang dihasilkan semakin besar, IC pun semakin besar ya teman-teman semuanya, dan kemudian VCE pun semakin besar, namun terdapat sedikit perbedaan ketika sampai dengan 24 VCC itu VCE-nya semakinnya 30 sampai 36. Nah, VCE ini mengalami penurunan. Di sini terdapat perhitungan secara numerik. Di sini teman-teman semua, agar kita dapat memvalidasi apakah data kita itu benar ataupun tidak, maka kita melakukan pembuktian dengan cara perhitungan secara manual. Di sini terdapat beberapa rumus, satu rumus di mana VCC itu adalah ICRC ditambah VCE. Jadi kita memasukkan nilai-nilai yang sudah ada, yaitu VCC 5,945 MA, kemudian 1 kilo ohm, kemudian ditambah 0,05467. Kemudian didapatkan nilai 5,9999 semuanya nilainya. Jadi dengan demikian terbukti bahwa secara numerik ataupun manual dan hasil yang ditampilkan pada multisim itu relatif sama. Grafik sebentar. Grafik hasil. Di sini grafiknya sudah terlihat ya teman-teman semua. Di sini dapat kita jelaskan bahwasanya di sini antara 6 sampai 18 itu arus kolektor itu bertambah dan hampir konstan pada di sini ya teman-teman semuanya. Kemudian kolektor mengumpulkan semua elektron yang mencapai lapisan pengosongan, dan dapat kita lihat pula pada grafik dengan pertambahannya VCE menghasilkan pertambahan pula pada arus kolektor ataupun IC. Karena pelebaran lapisan pengosongan menangkap tambahan elektron basis seperti itu. Kemudian di sini ada dua titik, ada titik saturasi dan titik active region. Di sini titik saturasi itu titik di mana arus yang mengalir dari kolektor ke emitor itu nilainya maksimum ataupun titik jenuh. Pada grafik digambarkan dengan panah ya, bukan jauh seperti itu. Kemudian pada titik saturasi di sini tegangan VCE nilainya itu adalah 0. Kemudian di sini ada titik active region. Di titik active region ini merupakan titik kerjanya transistor gitu. Pada grafik ditunjukkan dengan tulisan active region dan terdapat warna oranye. Amati bahwa titik IC maksimum di sini yaitu sebesar 29,159. Selanjutnya yaitu snapshot kegiatan kedua, di mana pada kegiatan kedua ini kita menyusun rangkaian untuk mengetahui karakteristik penguat arus transistor dengan memvariasikan nilai arus basis. Nah, yang pertama ini kita membuat rangkaian seperti pada digambar. Kita menggunakan transistor NPN dan
Di sini kita menggunakan multimeter. Yang atas ini untuk mengukur arus, sedangkan yang bawah ini untuk mengukur tegangan. Nah, kemudian kita mengatur DC interaktif current dengan parameter maksimum value-nya sebesar 100 mikroampere, minimum value ini sebesar 0 ampere, dan increment sebesar 10. Setelah itu kita mengatur arus basis sesuai dengan data pengamatan dengan cara menggeser slider ke kanan atau dengan menekan tombol K seperti pada gambar anak panah nih. Nah, sehabis itu tuh kita menekan tombol run atau F5 untuk menjalankan simulasi. Nah, selanjutnya itu kan dalam praktikum ini kan kita mengatur nilai arus basis sesuai dengan data pengamatan. Sesuai dengan data pengamatan ini sebesar 20, 30, 40 sampai 100 mikroampere. Nilai VCC-nya ini konstan sebesar 15 volt. Nah, di mana jika kita menekan tombol run ini kita akan menghasilkan arus dan untuk mengukur arus dan tegangan. Di sini pada gambar ini diberikan arus basis sebesar 20 mikroampere atau setara dengan 0,02 mA. Jika kita tekan F5 atau run, di sini didapatkan hasil arusnya ini sebesar 6,4 mA dan 8,5 volt. Yang gambar sampingnya ini diberikan arus basis sebesar 30 mikroampere atau setara dengan 0,03 mA. Nah, didapatkan hasil 9,3 mA dan 5,6 volt. Nah, setelah itu kita melakukan pengukurannya secara berulang dengan memvariasikan nilai arus basis. Nah, 40, 50, 60, 70, 80, 90 sampai 100 mikroampere. Nah, dengan nilai PCC ini konstan. Nah, setelah kita melakukan pengukuran secara berulang, maka hasil pengukuran di sini ada IB, IC arus kolektor, dan VCE-nya ini tegangan kolektor emitor. Di sini satuannya ini dan MV. Jika kita amati secara seksama, di sini arus IB dan arus IC ini saling berhubungan atau berbanding lurus. Semakin besar nilai IB yang diberikan, maka akan semakin besar pula nilai arus kolektor yang dihasilkan. Dari 20 arus basis yang diberikan menghasilkan 6,476 mA. Pada saat 100 mikroampere yang diberikan, maka hasil arus kolektornya ini sebesar 14,9, maka akan semakin besar. Nah, sedangkan pada arus basis dan tegangan VCE atau kolektor emitor ini, dia ini berbanding terbalik, di mana semakin besar nilai IB yang diberikan, maka akan semakin kecil VCE yang dihasilkan. Jika kita tampilkan data IC dan VCE ini dalam bentuk grafik, nah maka sini ada grafik karakteristik pembuat transistor, di mana seperti yang tadi sudah dijelaskan, IC-nya ini IB berbanding lurus dan VCE dan IB-nya berbanding terbalik, maka akan menghasilkan tren data yang linear menurun ke bawah. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kan transistor ini berfungsi sebagai penguat arus ya, di mana kita menggunakan transistor NPN pada pengukuran. Nah, prinsip kerja dari transistor NPN ini kan apabila kita memberikan arus kecil antara basis dan emitter, maka hasil output arusnya ini akan semakin besar antara arus yang mengalirnya ini antara kolektor ke emitter. Maka memang benar adanya bahwa di sini transistor ini sebagai penguat arus. Jadi di sini karakteristik penguat transistor. Baik, untuk kesimpulan dari semua materi yang sudah kami bahas, yaitu transistor adalah komponen semikonduktor yang sering kita jumpai di setiap rangkaian elektronika, seperti radio, televisi, handphone, lampu flip-flop, dan lain-lainnya. Bisa kita lihat pada analisa data di grafik cuban di atas, ketika potensiometer ditambahkan sedikit demi sedikit sampai nilai maksimum, maka perhitungan nilai arus IC juga bertambah secara proporsional.
yang mengakibatkan pengaruh nilai resistansi ini membuat transistor bekerja pada daerah jenuh atau saturasi, yang mana pada percobaan ini berada pada nilai 6 sampai 24 volt. Kemudian, perhitungan dari hasil percobaan dengan menggunakan multisim dan perhitungan numerik terbukti bahwa nilai yang didapatkan adalah sama. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Selanjutnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.